di ambang pintu rumah, dan kedua tiang pintu rumah itu diberikan tanda darah agar maut tidak masuk rumah orang Israel. Ribuan orang mati karena virus corona. Pemerintah provinsi udah rapat, katanya janganlah orang dari luar masuk ke sini. Saudara, hanya Tuhan tempat yang paling aman. Amin. Saya tahu kota ini pasti Tuhan jaga. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baru kita rayakan HUT. Kemarin sebelum HUT kami doa malam di gereja, lalu teman-teman PGGL semua kita doa di beberapa titik. Saya tahu Tuhan pasti jagai kota ini. Hanya cari Tuhan. Banyak orang hari ini tidak mau gereja. Kalau kita lihat kursi-kursi di gereja, banyak wanita yang memenuhi kursi-kursi gereja. Saya berharap di sini tidak ada sebuah pria di sini bergereja. Yang setuju katakan amin. Ya. Semua imam itu harus datang menadahkan tangannya kepada Tuhan, lalu berdoa. Ini kan pula yang pernah semua yang Alkitab tulis akan digenapi di hari-hari terakhir. Siapa bilang Indonesia aman? Tidak ada tempat yang aman. Hanya hadirat Tuhan yang paling aman. Makanya Alkitab berkata cari Tuhan. Makanya Alkitab berkata cari Tuhan. Daud dengan sadar suatu ketika dia dikejar-kejar oleh musuh. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dia berkata begini, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Lalu dia sangat sadar, dengan iman dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Hanya nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lalu ayat selanjutnya berkata begini, kakimu tidak akan goyah, matahari tidak akan menyakitimu, bulan pada waktu malam. Hanya Tuhan tempat paling aman. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Alkitab berkata, lihat ayat tadi, carilah aku maka kamu akan hidup, kamu akan dijagai. Mazmur 91 berkata begini, dengan kepakannya dia akan melindungi engkau, dia akan menjagai engkau. Walau 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kamu, itu tidak akan mendekati kemah kediamanmu. Engkau akan menontonnya. Itu hari pembalasan terhadap orang fasik. Hal ini harus terjadi agar terjadi seleksi antara orang fasik dan orang benar. Siapa bilang Indonesia aman? Semua orang harus cari Tuhan. Amin. Maka kamu akan hidup. Kau bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan. Jangan kamu ke Betel. Betel tempat di mana Yakub melihat tangga dari sorga itu turun. Tapi itu tempat orang kafir. Di sana ada banyak berhala. Makanya Daud dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan? Bagi orang Israel, gunung itu tempat mesbah, tempat penyembahan mereka. Dengan pandangan itulah waktu Yesus ketemu seorang perempuan Samaria yang berdosa itu di samping sumur Yakub, Yohanes pasal 4. Dia berkata, di gunung ini kami akan menyembah. Yesus bilang akan datang waktunya, bukan di gunung itu, bukan di gunung ini, tapi semua orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena bagi orang Israel itu gunung itu tempat mesbah, tempat mereka mempersembahkan korban.
dilantik jadi raja, diurapi jadi raja. Dia datang mempersembahkan korban. Itu di gunung lalu Tuhan menyatakan dirinya. Salomo, apa yang kau minta aku akan beri. Dan Salomo minta hikmat untuk memimpin bangsa yang besar. Saya minta hikmat dari Tuhan. Jadi hanya Tuhan tempat yang aman. Amin. Pagi ini kita harus sepakat bahwa kota ini kepada Tuhan, agar Tuhan bisa jaga, Tuhan bisa lindungi, Tuhan bisa pelihara umat Tuhan yang ada di kota ini. Sebagai hamba-hamba Tuhan dan pendeta, kadang kami berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota. Yeremia 29 ayat 7 berkata begini, berdoalah kota kemana kamu aku buang. Kita bukan dibuang oleh Tuhan, tapi kita ditempatkan oleh Tuhan di kota ini. Amin. Kita harus berdoa. Berdoalah kota kemana kamu aku buang. Firman itu datang waktu Israel dibawa ke pembuangan ke Babel. Lalu Tuhan bicara ke Yeremia, beritahu umat Tuhan, berdoalah kota kemana kamu aku buang, supaya kota di mana kamu tinggal, kota itu aman, kota itu sejahtera. Kamu yang hidup di dalamnya, kamu akan menikmati keamanan dan kesejahteraan yang dari Tuhan. Amin. Perlu kita berdoa buat kota kita, amin. Agar Tuhan jauhkan berbagai macam keributan, kerusuhan. Tuhan jauhkan. Cari Tuhan, agar kita bisa hidup, kita bisa menikmati semua janji Tuhan. Kembali ke Amos tadi pasal 5. Amos pasal 5 tadi ayat 4. Ya, carilah aku maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, janganlah kamu ke Gilgal, janganlah kamu menyeberang ke Berseba. So Gilgal pasti akan masuk dalam pembuangan, Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan yang memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Kalau mau menikmati semua janji Tuhan, mari cari Tuhan. Hidup takut Tuhan, beribadah kepada Dia dengan rasa hormat dan takut. Hari-hari ini orang datang ibadah seadanya, agar tetangga tahu saya ini Kristen. Dia hanya absen saja, lalu pulang, lalu buang Alkitab. Semua perkataan yang ada di dalam Alkitab ini hidup. Seorang ibu datang dengan suaminya karena kanker, lalu minta doa. Saya bilang, saya doakan, tapi pulang baca Alkitab, karena kami ada bacaan Alkitab setahun dengan semua jemaat. Setiap tahun bulan Januari tanggal 1 kami harus memulai, dan dilaporkan di WhatsApp grup. Sudah baca 3 pasal, semua jemaat wajib laporkannya. Lalu bapak ini datang dan istrinya kanker. Lalu saya berkata, saya doakan lalu pulang baca Alkitab, istrimu kasih sembuh. Kanker stadium 4. Pulang baca Alkitab 3 bulan mereka laporkan istrinya sembuh total. Karena perkataan firman itu perkataan yang hidup. Kalau setiap orang yang percaya pasti alami mujizat. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tanggal 19 saya ada di Jakarta. Saya datang doakan satu keluarga. Tetangganya itu Muslim. Anaknya narkoba overdosis, gila. Dia 21 tahun. Dia kencing berat, mau di tempat tidur kah, mau di ruang tamu kah, di mana saja. Karena sudah tidak sadar. Muslim, saya bilang sama orang tuanya, mau percaya Yesus? Mereka bilang mau percaya. Saya bilang begini, percaya bukan hanya anakmu sembuh,
Lalu sudah selesai, lalu kau sudah kembali ke agama, bukan masalah itu. Tapi percaya ini percaya yang benar. Mereka bilang kami percaya. Saya bilang Al-Quran itu mencatat tentang Isa Al-Masih. Lalu saya doakan anaknya. Saya berkata begini, nanti sebentar guru saya ke toko beli Alkitab, nanti pulang baca anakmu sembuh. Anaknya sembuh sekarang, ibadah di Madiko sekarang. Alkitab yang kita pegang bukan buku mati, perkataannya hidup. Jangan waktu sakit lalu di rumah sakit lalu taruh di ujung bantal. Saya datang kalau lihat orang Kristen tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah baca, tidak pernah ibadah, tapi waktu sakit atau Alkitab yang jadi jaga bantal di depan itu. Saya datang lalu saya tanya begini, Alkitab taruh untuk bilang Bapak biar dia jaga saya. Alkitab kalau tidak pernah dibaca tidak punya kuasa. Kalau tidak pernah didengar tidak punya kuasa. Dia akan jadi buku biasa. Tapi kalau kau baca, kau melakukannya, perkataan firman itu hidup. Ya dan amin. Akan mengalami mujizat. Tidak bisa kalau hanya kau taruh lalu biarkan dia begitu, lalu tidak pernah kau membacanya. Banyak orang kan jadikan Alkitab kan jadi sahabat atau teman untuk tidur. Tidak bisa model begitu. Kekristenan yang model begitu kalau corona datang habis. Tuhan mau bertanggung jawab atas hidup kita, karena ada firman-Nya. Yohanes 15 ayat 7 berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta, maka kamu akan menerimanya. Tuhan bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, firman itu jadi perisai, pagar tembok. Mazmur 91 itu dalam lindungan Allah itu ada satu kalimat, kalau tidak salah ayat 4 berkata begini, Tuhan itu perisai dan pagar tembok. Dia penjaga, Dia pembela, Dia pelindung. Kesimpulannya hanya Tuhan tempat yang aman. Mari kita tunduk kepala, kita